Pak, mengganggu waktunya sebentar. Oke Bu, tidak apa-apa. Ada apa ya Bu? Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi nih Pak. Saya sudah memberitahu Bapak sebelumnya kemarin ya Pak, bahwa saya mau melaksanakan proses coaching terhadap Pak Hasan. Oke Bu, mungkin sudah ada kesepakatan terkait pertemuan waktunya mungkin. Oh iya Pak, kebetulan kami sudah menyepakati pertemuan hari ini itu antara saya dan Pak Hasan. Nanti siang Pak tepatnya. Oke, sudah ada percakapan awal yang belum atau yang Ibu lakukan dengan Pak Hasan? Sudah Pak, beberapa hari kemarin sempat menelpon saya Pak Hasannya Pak. Nah, beliau itu menceritakan beberapa permasalahan yang terjadi di kelasnya, apalagi pas pembelajaran matematika ada beberapa hal lain yang menjadi kendala muridnya, dan itu menjadikan kendala pembelajaran yang dilakukan Pak Hasan. Oh, berarti sudah terjadi percakapan ya Bu? Iya Pak, sudah. Tujuan yang akan dicapai dalam proses coaching ini apa Bu? Nah, proses coaching itu kan artinya diskusi ya Pak ya. Nah, saya dan Pak Hasan akan bersama-sama menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Pak Hasan. Oke, terkait dengan masalahnya ya Bu, bagaimana Bu Ana membuat atau merumuskan tujuan yang ingin dicapai? Dalam hal ini saya harus memahami dulu Pak, apa itu proses coaching. Nah, proses coaching itu adalah proses diskusi, kemudian kita harus mengetahui kompetensi inti apa yang saya kuasai untuk melakukan proses coaching itu, sehingga ketika saya sudah mengetahui kompetensi inti, saya bisa menggali tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Hasan sebagai coach dalam proses coaching saya nanti. Iya betul. Kira-kira Bu Dia dalam mengidentifikasi masalah, nanti kan coach itu mengidentifikasi masalah. Cara Bu Dia mengidentifikasi masalah itu yang dihadapi Pak Hasan itu seperti apa? Cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi masalah yaitu nanti akan saya laksanakan ketika proses coaching. Saya utarakan dari Pak Hasan itu akan saya akan saya pancing untuk mengutarakan, berarti saya akan menghadirkan diri saya dulu ketika proses coaching berlangsung. Artinya di sini saya akan bertemu langsung dengan Pak Hasan Pak. Kemudian saya menyempatkan waktu untuk Pak Hasan supaya Pak Hasan bisa bercerita tentang masalahnya, kita berkomunikasi, terus berempati juga kepada coach. Saya juga harus menjadi pendengar aktif sehingga saya bisa memahami apa yang sedang Pak Hasan alami. Kemudian ketika saya sudah tahu, saya harus menyusun pertanyaan yang berbobot yang saya akan ajukan kepada Pak Hasan sehingga mampu mendorong Pak Hasan untuk meningkatkan kesadarannya dalam penyelesaian masalah yang dihadapi Pak Hasan nanti, sehingga Pak Hasan bisa menyusun rencana aksi penyelesaian masalah tersebut. Berarti Bu Dia akan menghadirkan diri secara penuh untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan Pak Hasan, begitu ya Bu? Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan nih untuk menggali potensi yang ada pada diri Pak Hasan supaya dalam proses coaching ini Bu Dia memunculkan potensi yang akan dijadikan rencana aksi nanti?
Ya, tentunya dalam proses coaching nanti saya akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Kasan, sehingga nanti Pak Kasan itu mampu mengeluarkan idenya dalam menyusun rencana aksi. Nah, rencana aksi itu harus disusun Pak Kasan secara mandiri dan dengan kesadaran penuh. Dengan begitu, ketika Pak Kasan mempunyai solusi sendiri, masalah yang dihadapi bisa terselesaikan juga dengan baik. Oh, berarti jadi nanti intinya Buya itu sendiri akan menyusun rencana aksinya ya Bu ya? Iya betul, nanti Pak Kasan sendiri yang akan menyusun rencana aksi dari permasalahan itu. Nah, rencana aksi ini kan harus dilakukan ya Bu. Kira-kira bagaimana caranya Ibu membuat komitmen ke Pak Kasan untuk muncul rencana aksinya yang telah dibuat sendiri itu Bu? Saya akan tetap bertanya kepada Pak Kasan bagaimana agar rencana aksi yang sudah disusun terlaksana dengan baik tentunya Pak. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan itu Pak Kasan akan mampu berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi yang disusun oleh Pak Kasan sendiri. Dari awal saya sudah tanyakan dari masalah, kemudian tujuan, kemudian komitmen. Saya rasa dia sudah siap melaksanakan coaching nanti siang ya Bu ya? Iya Pak, betul. Terima kasih ya Bu. Iya Pak, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Selamat siang Bu Dia Ernawati. Selamat siang Pak Kasan. Ada waktu sebentar untuk hari ini Bu Dia? Saat ini nggih Pak nggih, ada Pak, ini ada waktu. Ya, siap. Terima kasih Bu Erna. Kok Pak Kasan kelihatan seperti murung, tidak semangat, tidak seperti biasanya. Kenapa ya Pak ya? Iya Bu Erna, ini saya sebenarnya mau sharing-sharing karena ada sedikit permasalahan Bu di dalam kelas saya terkait pembelajaran yang ada di kelas 6 yang saya ampuh Bu Erna. Ada apa ya Pak dengan kelas yang diampuh Bapak? Jadi begini Bu Erna, kelas 6 yang saya ampuh itu rata-rata nilainya masih di bawah ketuntasan belajar minimal Bu, atau di bawah KKM. Padahal dalam saya melaksanakan pembelajarannya itu saya sudah mencoba berusaha menggunakan media-media pembelajaran dan itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar siswanya itu mampu dan mudah dalam memahami apa yang sudah saya berikan. Tapi kelihatannya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran itu sepertinya masih kurang Bu. Oh begitu ya Pak Kasan ya. Ya. Kira-kira yang membuat nilai siswa Pak Kasan ini kok di bawah KKM? Sebenarnya ada apa ya Pak Kasan? Menurut Pak Kasan sendiri itu kenapa ya? Kalau saya boleh cerita itu menurut pengalaman saya sendiri itu dari siswanya sepertinya kurang atau malas belajar. Dalam pembelajaran sering ramai dengan teman di sebelahnya. Ternyata terjadi pada kebanyakan siswanya itu siswa laki-laki itu. Jadi ketika itu siswa laki-laki yang sering ramai dengan sebelahnya, padahal sudah seringkali saya ingatkan Ibu, sering saya tegur. Seketika yang saya tegur itu diam. Tapi tidak lama kemudian anak-anak itu kembali ramai lagi Bu. Kira-kira dari pembelajaran yang dilakukan Pak Kasan nih, anak-anak itu tertarik tidak ya dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan di kelas? Untuk ketertarikan dengan pembelajaran saya itu Bu, sepertinya dari siswa-siswanya itu kurang, dalam arti kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya berikan Ibu. Oh berarti itu jadi motivasinya kurang begitu ya Pak ya?
Betul, betul. Betul sekali Bu Wirna. Biasanya dalam pembelajaran itu Pak Hasan menggunakan media apa saja, Pak? Dalam mengajar, kalau medianya itu biasanya saya pakai modul yang dari kabupaten itu, Bu. Jadi modul yang dari kabupaten saya berikan. Selain itu saya mencatatkan di papan tulis itu, Bu. Hanya itu saja, Bu. Oh, berarti begitu ya Pak Hasan, dalam belajar itu hanya dengan modul, terus hanya dengan mencatat. Mencatat, Nah, betul, catat buku betul. sampai habis itu ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau selain pakai kayak kegiatan seperti itu, kira-kira pakai apa ya, Bu ya? Saya kok jadi bingung, Bu ya. Pak Hasan pernah mencoba metode lain belum selain menggunakan modul dan mencatat di papan tulis saja itu? Kalau metode lain selama ini sementara ya hanya sekedar diskusi itu, Bu. Diskusi dengan kelompok, per kelompok gitu, Bu. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih, anak-anak kelas 6 yang diajar sama Pak Hasan itu nilainya rendah, masih banyak yang di bawah KKM, itu karena ketika Pak Hasan mengajar itu kurang antusias, kurang Betul, Bu. motivasinya juga rendah. Iya, Bu. Ya itu ya. Nah, kira-kira ada cara lain tidak ya Pak agar anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Bapak berikan? Pak Hasan bisa berpikir apa kira-kira begitu Pak? Kalau cara lain menurut saya itu sementara gitu ya. Saat ini yang ada di kelas itu hanya ada itu loh, Bu, proyektor itu. Jadi hanya ada proyektor, terus misalnya kalau kita tayangkan PPT atau video pembelajaran, itu bagaimana ya, Bu ya? Nah, itu malah ide bagus Pak. Sudah ada proyektor, sudah ada video pembelajarannya ya Pak? Video pembelajaran untuk di kelas 6 tuh saat ini sudah ada, Bu. Cuman belum saya gunakan, Ibu. Ada hal atau cara lain tidak yang mungkin bisa digunakan Pak Hasan? Untuk hal atau cara lain, mungkin media pembelajaran yang berbasis game itu, Bu. Jadi media pembelajaran yang berbasis game seperti pemberian tugasnya nanti lewat kayak kuisis itu, Bu, ya mungkin. Nah, itu mantap sekali malah Pak. Kira-kira dengan ide Bapak Hasan ini bisa membantu tidak pada anak-anak yang kurang fokus, motivasinya rendah, agar menjadi lebih antusias? Bisa ya Pak ya? Saya kira kalau pakai itu bisa membantu Ibu. Dan semangat dan motivasi anak saya kira akan lebih naik lagi. Karena anak-anak zaman sekarang itu lebih sering bermain lewat gadget atau HP, Bu ya. Yang berhubungan langsung dengan game atau permainan. Jadi menurut saya kegiatan anak-anak untuk memakai game atau permainan lebih menarik lagi, Bu. Nah, itu iya Pak Hasan, saya juga setuju. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, bisa tidak Pak Hasan ceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan nanti? Ya mungkin nanti untuk kedepannya, Bu ya, kedepannya saya akan mengajar pakai proyektor gitu ya, untuk menampilkan media PowerPoint, video-video pembelajaran, dan nanti untuk video pembelajarannya agar anak itu lebih termotivasi atau senang dalam mengikuti pembelajaran dan memanfaatkan gadgetnya itu tadi, Bu. Nah, itu Pak, jadi Pak Hasan tadi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya, Bu. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Hasan tadi merupakan solusi ya dari permasalahan Pak Hasan. Itu perlu dicoba ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk selanjutnya? Saya berkomitmen mulai besok, Bu. Mulai besok saya akan menyiapkan media-media pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint, video-video pembelajaran, dan untuk selingannya nanti akan saya gunakan dalam gamenya itu akan saya gunakan ini, Bu, quizzes atau game
yang berbentuk puisi seperti yang sudah saya dapatkan lewat apa itu kegiatan-kegiatan di KKD itu, Bu. Bagus itu, Pak. Nah, lalu siapa yang akan membantu Pak Kasan nih dalam melaksanakan komitmen yang sudah Pak Kasan buat tadi? Iya, tentunya untuk komitmen ini teman-teman saya atau teman sejawat nanti, Bu, yang tentunya akan membantu dalam melaksanakan kegiatan ini, terutama itu operator, Bu. Jadi operator nanti akan menyiapkan terkait dengan misalnya pemasangan pemasangan di OHP-nya atau LCD-nya, Bu. Jadi operator akan membantu saya. Selain itu teman sejawat yang akan saya mintai tolong, Bu. Bagus juga itu, Pak. Mungkin bisa sharing bersama dengan rekan-rekan begitu ya, Pak? Iya, Bu. Nah, saya yakin Pak Kasan bisa melaksanakannya dengan baik atas solusi-solusi yang sudah diutarakan Pak Kasan tadi. Selamat ya, Pak, semoga sukses. Terima kasih, Bu. Saya akan mencobanya. Ya. Bagaimana perasaan Pak Kasan sekarang? Untuk perasaan saya sudah agak plong, Bu. Jadi perasaan saya sudah agak plong, sudah ada solusi ke depannya dalam mengatasi sebuah permasalahan. Di dalam kelas saya bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu untuk mengatasi permasalahan. Semoga saya nanti bisa melaksanakan dengan baik, Ibu. Ya, alhamdulillah, Pak, kalau Pak Kasan sudah bisa plong. Nah, saya juga ikut senang Pak Kasan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Dia Ernawati telah membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Terima kasih, Bu. Pak. Kalau begitu saya mohon izin dulu ya, Bu, Iya, Pak. karena masih ada kegiatan untuk di luar. Terima kasih, Bu Erna. Semangat ya, Pak. Ya, semangat, Bu. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sedikit ya, Bu. Oke, Pak. Tadi saya sudah melihat dia melaksanakan coaching terhadap Pak Kasan itu ya. Saya sampaikan tidak pengalaman dalam proses coaching ini, lalu indikator ketercapaian apa dalam pengembangan yang diinginkan itu seperti apa gitu. Alhamdulillah, Pak, saya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Kasan dan banyak sekali pengalaman yang saya alami. Pengalaman yang luar biasa memang saya dapatkan dari proses coaching tadi. Memang untuk menggali permasalahan seseorang itu kita harus dengan kehadiran penuh. Kemudian coach harus mendengarkan dengan seksama apa yang diutarakan oleh coach. Nah, coach juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mendorong Pak Kasan sebagai coach ini dalam mencari solusi permasalahannya. Tentu dengan dorongan itu sebagai indikator keberhasilannya adalah bahwa nanti setelah proses coaching ini bisa membawa Pak Kasan menjalankan rencana aksinya dalam penyelesaian masalah juga bisa tercapai. Begitu, Pak. Tadi saya juga sudah mencatat ya, Bu, terkait dengan apa yang sudah Bu Dia lakukan terhadap Pak Kasan. Di sini saya mencatat bahwa Ibu Dia sebagai coach sudah sangat baik ya. Ibu sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga terpancinglah masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi oleh Pak Kasan tadi. Tadi juga saya lihat Bu Erna dapat mengutarakan yaitu potensi dalam dirinya, potensi dalam diri Pak Kasan dengan bantuan Ibu Erna itu dikembangkan menjadi rencana aksi. Yang nantinya rencana aksi yang dibuat oleh Bu Diah nanti sendirinya itu sebenarnya itu tidak dapat mencapai tujuan dari masalah yang dihadapi. Tadi saya juga telah melihat Bu Diah telah merangsang dengan menanyakan
komitmen juga, kemudian sehingga Pak Kasan bisa berkomitmen ya Bu. Iya. Dan saya lihat Ibu telah melaksanakan coaching ini, telah menjadi coach yang baik dengan Pak Kasan tadi ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih juga Pak. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Pak Likin. Maaf Pak Hasan mengganggu waktunya. Ya. Oke Pak Likin, tidak apa-apa. Ada apa ya Pak Likin? Ini Pak Hasan, mohon maaf untuk waktunya, mengganggu waktunya. Saya ingin mengkonfirmasi saja bahwa saya sudah memberitahu Bapak Ibu sebelumnya bahwa saya akan melakukan proses coding terhadap Bapak ahli Pak. Oke. Mungkin sudah ada kesepakatan terkait pertemuan atau waktunya mungkin Pak? Oh, kebetulan saya dengan Pak Ali sudah memiliki kesepakatan dan juga waktunya sudah kami tentukan Pak. Oke. Sudah ada percakapan awal atau belum ya terkait Pak Solikin dan Pak Ali? Sudah Pak, Alhamdulillah. Beberapa hari yang kemarin saya sempat berkomunikasi dengan Pak Ali melalui via telepon Ya. dan beliau menceritakan permasalahan yang terjadi di kelasnya. Nah, bahwa dalam pembelajaran di kelasnya ada beberapa hal Pak yang Ya. terjadi dalam pembelajaran dengan muridnya, dan itu menjadikan pembelajaran yang berlangsung di kelas tidak efektif Pak. Oke. Berarti sudah terjadi percakapan awal ya Pak? Sudah Pak. Tujuan yang akan dicapai dalam proses coaching ini nanti seperti apa ya Pak Solikin? Proses coding ini bertujuan untuk bahwa saya dengan Pak Ali ingin mencari solusi Pak atau rumusan tujuan berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Pak Ali dalam kelasnya Pak. Oke Pak Solikin, terkait dengan masalah Pak Ali, nanti bagaimana cara Pak Solikin untuk membuat rumusan tujuan yang ingin dicapai terkait masalah yang dihadapi oleh Pak Ali Pak? Ya, baik. Dalam hal ini yang pertama, saya harus mampu memahami dulu tujuan dari coaching itu apa Pak. Kemudian kompetensi yang inti yang ingin saya capai dengan Pak Ali itu seperti apa, sehingga dari tujuan awal tadi proses coaching itu dapat menggali masalah yang akan dihadapi itu apa Pak. Kemudian tujuannya seperti apa nanti bisa terwujud dalam proses coaching itu Pak. Iya betul. Kira-kira Pak Likin nanti dalam mengidentifikasi masalah, nanti kan coach akan mengidentifikasi beberapa masalah. Nah, cara Pak Likin dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi Pak Ali itu nanti seperti apa ya Pak? Yang pertama, saya akan mencoba hadir Pak secara penuh. Hadir secara penuh, betul. Badan saya, fisik saya, hati dan pikiran saya. Artinya saya akan bertemu langsung dengan Pak Ali. Iya. Kemudian saya setelah menghadirkan diri, kemudian saya sebagai coaching harus memiliki rasa empati terhadap permasalahan yang dialami oleh Pak Ali. Betul. Saya akan mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mengambil kata kunci dari jawaban dari yang disampaikan Pak Ali untuk saya jadikan dasar dalam memberikan pertanyaan lanjutan Pak. Dan kemudian bahwa permasalahan yang dihadapi Pak Ali, sebisa mungkin Pak Ali mencari solusinya terhadap masalah yang dihadapi Pak Ali. Saya hanya sebagai pembantu saja Pak, untuk mengatasi masalah dari Pak Ali. Oke Pak Likin, berarti Pak Likin nanti akan menghadirkan diri secara penuh ya Pak? Ya, Menghadirkan diri secara penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan Pak Ali sendiri, begitu ya Pak ya? ya. Kira-kira apa yang sudah Pak Likin persiapkan nih untuk menggali potensi yang ada pada diri Pak Ali supaya dalam proses coaching ini nanti Pak Ali dapat memunculkan potensinya
yang akan dijadikan rencana aksinya, Pak? Ya, terima kasih untuk yang sudah saya persiapkan, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan Pak. Tentunya Iya. dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian tujuannya untuk menggali potensi diri yang ada pada Pak Ali Betul. untuk bisa muncul dengan maksimal. Kemudian apa itu yang potensi itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk Pak Ali dalam membuat rencana aksi ke depannya, Pak. Rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Ali dalam pembelajarannya di kelas. Nah, dengan harapannya permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik, Pak. Oke, jadi intinya Pak Ali sendirilah yang akan menyusun rencana aksinya ya, Pak ya? Ya, seperti itu, Pak. Nanti Pak Ali yang akan menyusun rencana aksi tersebut, Pak. Nah, rencana aksi ini kan harus dilaksanakan ya, Pak ya? Iya. Kira-kira bagaimana cara Pak Ali itu membuat komitmen terhadap Pak Ali untuk muncul untuk rencana aksinya yang telah dibuat sendiri itu, Pak? Yang saya lakukan, saya akan bertanya kepada Bapak Ali tentang bentuk komitmennya terkait rencana aksi itu seperti apa. Apakah dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan atau bagaimana. Kemudian bentuk indikator keberhasilannya dari rencana aksi itu tersebut seperti apa. Seperti itu Pak Amin, Pak. Nah, dari awal ya, saya sudah tanyakan dari masalah, dari tujuan, kemudian komitmen. Saya rasa Pak Lidin sudah siap ya dalam melaksanakan coaching. Nanti siang nanti siang akan saya kabari lagi ya, Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Siap Pak. Insya Allah siap. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Pak Lidin, alhamdulillah kabarnya baik Pak. Pak Ali, kalau saya lihat-lihat dari tadi wajahnya agak cemberut gitu ya Pak. Ada masalah apa Pak kira-kira? Ya ini Pak, di kelas saya Pak, itu ada murid yang malas belajar. Dia lebih suka bermain ini Pak di dalam kelas Pak. Oh begitu, permasalahannya seperti itu ya Pak Ali ya. Iya Pak, jadi murid tersebut dalam belajar sedikit tertinggal Pak dari murid yang lainnya. Oh, kemudian menurut Pak Ali, setelah mengetahui permasalahan tersebut, kenapa menurut Pak Ali kenapa kok murid tersebut lebih suka bermain, malas belajar itu kira-kira menurut Pak Ali seperti apa? Kalau saya lihat ini Pak ya, murid tersebut belum memiliki rasa tanggung jawab Pak. Jadi untuk dirinya sebagai seorang murid tuh yaitu sebenarnya tanggung jawabnya kan belajar. Nah, di sini dia malah bermain sendiri. Oh iya, jadi untuk Pak Ali rasa tanggung jawabnya belum muncul gitu Iya, ya Pak. masih kurang. Bagaimana cara Pak Ali menghadapi murid tersebut dalam pembelajaran agar pembelajarannya dapat berlangsung dengan efektif, murid tersebut bisa belajar dan tidak mengganggu dari murid-murid yang lainnya. Bagaimana menurut Pak Ali? Saya akan melakukan pendekatan dengan murid tersebut ya Pak ya. Kemudian saya bertanya, kenapa kok dia malas belajar, kok malah lebih suka bermain gitu Pak. Oh iya. Setelah Bapak Ali melakukan tindakan tersebut, apa yang Pak Ali peroleh Pak, dari tindakan pendekatan tersebut Pak? Yang saya peroleh di sini murid tersebut memang masih suka bermain sendiri Pak, dan malas belajar. Kemudian saya bertanya kepada orang tuanya Pak, melalui pesan WA Pak ya. Beliau menyampaikan bahwa di rumah dia juga sering bermain sendiri Pak, jarang untuk belajar Pak. Itu. Begitu, berarti Bapak Ali sudah melakukan komunikasi Pak Ali Ya, dengan sudah. orang tua Orang siswa tua, tersebut iya. gitu. Ya. Terus Pak Ali Sudah. setelah komunikasi itu terus yang Bapak Ali dapatkan lagi seperti apa? Iya Pak. Saya setelah komunikasi tadi saya juga sering Pak melihat anak tersebut ketika saya pulang dari sekolah ini Pak ya. Murid tersebut malah selalu bermain sendiri Pak di lingkungan sekolahan Pak. Dia memancing itu Pak, memancing di Memancing selokan ya? itu Pak. Iya. Oke, oke. Nah, berarti Pak Ali sering mendapati atau menemui anak itu di waktu setelah pulang sekolah
bermain gitu ya Pak? Iya, Bukan bermain. rumah sekolah memancing gitu lah. Ketika Pak Ali bertemu, apakah Pak Ali sempat menyapa atau menegurnya gitu Pak? Iya Pak, saya sapa Pak. Dia tersenyum, kemudian mungkin malu Pak ya, kemudian dia lari Pak dalam rumah. Ketika di sekolahan saya juga memberikan nasihat pada dia Pak, bahwa kamu boleh bermain, tetapi bermain juga ada waktunya. Jangan lupa untuk belajar ya, gitu Pak. Saya nasihatin ketika di sekolah. Sudah diberikan pendekatan, nasihat. Kalau boleh tahu Pak, murid tersebut hasil belajarnya baik nggak Pak? Dari hasil belajar kemarin telah ada asesmen sumatif penilaian tengah semester Pak ya. PS itu. Iya. Ternyata hasilnya itu di bawah KKM Pak. Jadi dari teman-temannya dia di bawah KKM sendiri Pak. Berarti perilaku siswa tersebut berpengaruh terhadap nilai belajarnya gitu ya Pak? Iya Pak, sangat berpengaruh sekali Pak, karena murid tersebut belum lancar membaca Pak. Dan belum lancar menulis. Padahal untuk kelas 1 ketika asesmen sumatif ini guru masih membacakan soalnya Pak. Jadi dipandu oleh gurunya dan mendikte jawabannya Pak. Tetapi murid tersebut masih kesulitan dalam mengerjakan soal ini Pak yang dialami murid tersebut Oh Pak. itu ya, masalahnya dia belum bisa membaca, menulisnya belum lancar gitu ya. Iya. Nah cara Pak Ali mengatasi masalah tersebut seperti apa Pak kalau boleh tahu? Saya melakukan pendekatan terhadap murid tersebut ya Pak ya. Kemudian memberikan jam tambahan setelah selesai pelajaran. Jadi khusus murid tadi saya adakan jam tambahan Pak. Juga meminta bantuan orang tua murid tersebut untuk mendampingi belajarnya di rumah Pak. Oh gitu ya. Pendekatannya seperti apa Pak kalau boleh tahu? Saya sering mengajak komunikasi ketika dalam pembelajaran Pak, supaya dia tetap fokus, kemudian melakukan pembelajaran dengan bermain itu Pak yang saya lakukan. Pak Ali mengajak pembelajaran dengan bermain. Kira-kira bagaimana respon murid tersebut ketika Pak Ali melakukan pembelajaran yang tidak biasanya dengan bermain, seperti apa responnya? Respon murid tersebut pastinya senang Pak. Dia bisa menerima materi pembelajaran ini meskipun peningkatannya sih baru sedikit Pak, tidak langsung menonjol gitu Pak. Jadi Ya. ada perubahan, Ada perubahan. tapi sedikit gitu Pak ya. Iya. Walaupun tidak banyak sih Pak, karena kendalanya murid tersebut kan belum bisa membaca Pak, dan menulisnya juga belum lancar itu Pak. Selain dengan pendekatan, bagaimana dengan apa ya, cara lain untuk Pak Ali mengatasi murid yang membacanya tidak lancar, membacanya tidak lancar, itu seperti apa Pak caranya Pak Ali? Setelah selesai pembelajaran nih Pak ya, saya memberikan tambahan jam belajar ketika murid tersebut sebanyak seminggu 2 kali Pak. Jadi saya berikan jam tambahan seminggu 2 kali, yaitu di hari Selasa dan Kamis ini Pak. Oh, berarti jam tambahan ya Pak. Iya. Ada enggak Pak dampaknya terhadap perkembangan kemampuan membaca dan menulisnya? Pastinya ada Pak ya, sedikit demi sedikit anak tersebut sudah bisa memulai membaca walaupun dengan mengeja Pak ya. Untuk menulisnya juga sudah mulai bisa menulis berupa suku kata, contohnya buku, kemudian meja dan lain-lain itu Pak. Semoga kedepannya murid tersebut bisa lebih baik lagi Pak dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam belajar ini Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah ini mohon maaf Pak ya. Kalau Pak Ali dalam kesehariannya pembelajaran di kelas, Pak Ali mengajarnya hanya dengan ceramah atau menggunakan metode-metode yang menarik atau pendekatan-pendekatan, apakah seperti itu Pak? Terkadang saya menggunakan media pembelajaran Pak. Jadi media ini saya sesuaikan dengan materi pembelajaran. Misal materi penjumlahan dan pengurangan saya menggunakan media konkret Pak, berupa sedotan itu Pak, untuk minuman itu Pak. Kemudian untuk materi yang menggunakan LCD nih Pak, saya menampilkan video pembelajaran Pak yang sesuai dengan materi pelajaran Pak. Bagus sekali ya Pak Ali ya. Berarti sudah mempertimbangkan aspek perkembangan anak dengan menggunakan alat peraga nyata,
media pembelajarannya juga disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, apakah dengan kegiatan tadi berdampak pada perkembangan anak, Pak? Pastinya berdampak sekali nih Pak ya. Mereka jadi lebih semangat belajar tentunya. Kemudian tidak bosan, dan murid yang mengalami permasalahan tadi menjadi semangat belajar Pak, tidak bermain sendiri. Jadi asik dengan media pembelajaran yang saya buat tadi. Berarti kuncinya itu Bapak Ali dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, seperti Iya. bermain dan melakukan pendekatan apabila ada anak yang mengalami masalah. Itu ya Pak ya? Iya Pak. Dari percakapan tadi ya Pak Ali, kita sudah mengetahui masalahnya seperti itu. Ujian rencana Pak Ali juga melakukan pendekatan jam tambahan, menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk kegiatan Pak Ali rencananya ke depannya itu seperti apa? Rencananya saya akan melaksanakan kegiatan pendampingan kepada murid Pak, yang membutuhkan bimbingan. Kemudian merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan Pak, dan menggunakan metode media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi dan kondisi anak tersebut. Nah, semoga kedepannya Pak Ali dapat melaksanakan rencana tersebut, dan masalah yang dihadapi di kelas dapat terselesaikan dengan baik di kelas, betul ya Pak? Iya Pak, amin Pak, semoga saja. Saya juga akan berusaha melakukan tanggung jawab saya dengan baik. Itu ya Pak, terima kasih Pak Ali. Nah, sudah mau berbagi masalah atau pengalaman yang dihadapi di kelas. Nah, ternyata di kelas 1 itu masalahnya banyak sekali ya Pak. Iya Pak. Iya Pak, memang guru kelas 1 itu harus sabar Pak. Kemudian harus ceria, harus pandai dalam menyampaikan informasi kepada murid dengan bahasa yang mudah dipahami mereka Pak. Soalnya masih kelas 1 itu Pak. Nah, saya setuju dengan Pak Ali bahwa menjadi guru harus sabar. Itu yang kuncinya, harus sabar. Apapun masalahnya, kalau kita hadapi dengan sabar, insya Allah akan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, harapannya setelah kegiatan coaching ini Pak Ali dapat melaksanakan rencana aslinya kira-kira dalam berapa hari ke depan Pak? Mungkin di minggu-minggu ini Pak. Minggu-minggu Iya. Saya akan melaksanakan rencana saya tadi. Nah, ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan rencananya yang sudah Bapak Ali sampaikan dapat berjalan dengan baik, dan tentunya harapannya setelah dilaksanakan, nah, kita mungkin bisa mengobrol lagi Pak ya, Iya, apakah Pak. yang rencana tersebut bisa menyelesaikan masalah atau seperti apakah ada kendalanya, dan mudah-mudahan berhasil sehingga Bapak Ali dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi perkembangan anak. Gitu ya Pak Ali ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak, sudah membantu menyelesaikan masalah mengenai pembelajaran saya di kelas Pak. Sama-sama Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Asalikin. Ya, saya akan menyampaikan sedikit ya Pak ya. Iya. Jadi saya sudah melihat Mas Solikin melaksanakan pusing terhadap Pak Ali tadi Pak ya. Iya. Iya, Solikin sudah menyampaikan pengalaman dalam proses pusing ini. Lalu indikator ketercapaian apa Pak dalam pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak ya, untuk proses coaching saya dengan Bapak Ali sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Untuk menggali informasi, yang pertama saya lakukan adalah menampilkan atau mengajukan Pak pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Ali dapat memunculkan Pak, masalahnya yang dialami itu seperti apa. Nah, kemudian saya mencoba hadir secara penuh, artinya saya hadir secara langsung bertemu dengan Pak Ali, mendengarkan Pak Ali dengan baik, bercerita permasalahan tersebut seperti apa. Kemudian saya setelah mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya mengambil kata kuncinya Pak, kata kunci yang dari jawaban Pak Ali itu sebagai dasar saya Pak, untuk mengajukan pertanyaan ke depannya yang
berbobot sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian saya mendengarkan dengan baik sebagai seorang coach. Saya juga harus memperhatikan aspek emosi mungkin Pak ya. Iya, betul. Saya mendengar dengan baik, melihat dengan baik, sehingga seakan-akan saya merasakan yang dialami Pak Ali itu seperti apa, sehingga saya bisa mengerti dengan kondisi Pak Ali. Nah, kemudian karena ini masalahnya dari Pak Ali, saya hanya sebagai coach, sebagai pembantu Pak Ali dalam masalah, saya mencoba menghadirkan solusinya itu dari Pak Ali sendiri. Iya, betul. Saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Ali menjawab sendiri dalam bentuk rencana aksi itu Pak. Nah, tugas saya sebagai coaching dan itu sudah saya lakukan. Saya mengajukan bentuk komitmennya itu seperti apa. Oh, Pak Ali sudah membuat rencana aksi. Dan beliau menyampaikan dalam 3 atau 2 sampai 3 hari akan melaksanakan rencana aksi, yaitu dengan mengajukan jam tambahan, kemudian melakukan pendekatan, pendampingan dan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain. Nah, itu kemudian saya mengajukan lagi kedepannya kok Pak Ali sudah melaksanakan, tentunya itu bukan akhir dari proses coaching Pak. Nah, tentunya setelah melakukan aksinya, saya mengajak Bapak Ali untuk mengobrol kembali. Kira-kira pembelajaran terkait rencana aksinya itu sudah dilaksanakan tidak? Dan kalau sudah dilaksanakan, baik apa tidak? Mungkin seperti itu Pak. Iya Pak, jadi tadi saya juga sudah mencatat ya terkait dengan apa-apa yang sudah Pak Solikin lakukan terhadap Pak Ali. Di sini saya mencatat Pak Solikin sebagai coach sudah sangat baik. Bapak tadi sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga terpancinglah masalah-masalah yang sebenarnya yang dihadapi oleh Pak Ali. Tadi juga saya lihat Bapak sudah dapat mengutarakan potensi dalam dirinya, potensi dalam diri Pak Ali dengan bantuan Pak Solikin itu dikembangkan menjadi sebuah rencana aksi Pak. Yang nantinya rencana aksi itu yang dibuat oleh Pak Ali, yang dibuat Pak Ali sendiri itu sebenarnya dapat mencapai tujuan dari masalah yang dihadapi itu sendiri. Tadi juga saya telah melihat, Bapak telah merangsang dengan menanyakan komitmen juga, sehingga Pak Ali bisa berkomitmen. Saya lihat Bapak telah melaksanakan coaching dan coach dengan sangat baik Bapak. Terima kasih Pak Hasan atas masukannya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Iya, sama-sama. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Oke Bapak, tidak apa-apa. Ada apa ya Pak Ali? Mohon maaf mengganggu waktunya, saya hanya ingin mengonfirmasi saja. Saya sudah memberitahu Bapak itu sebelumnya bahwa saya mau memulai proses coaching terhadap Pak Likin. Oke, mungkin sudah ada kesepakatan terkait pertemuan waktunya mungkin? Oh iya, kebetulan yang kami sepakati adalah pertemuan hari ini, yaitu nanti siang. Oke Pak Ali, sudah ada percakapan awal sebelum Bapak lakukan dengan Bapak Solikin? Sudah Bu, beberapa hari kemarin Pak Likin sempat menelpon saya dan menceritakan beberapa permasalahan yang terjadi di kelasnya. Apalagi pas pelajaran matematika ada beberapa hal yang terjadi terhadap muridnya. Dan itu yang menjadikan kendala ketika pembelajaran berlangsung. Oke Pak Ali, berarti sudah ada percakapan dari awal ya Pak ya? Sudah Bu. Nah, sekarang tujuan yang ingin dicapai nih proses coaching itu seperti apa Pak Ali? Coaching ini akan didiskusikan. Nah, saya Bu akan bersama-sama menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Likin. Oke, terkait dengan masalah tadi ya Pak ya, bagaimana nih
cara Pak Ali ini membuat atau merumuskan tujuan yang ingin dicapai terkait masalah yang dihadapi oleh Bapak Solikin. Dalam hal ini saya harus memahami dulu proses coaching seperti apa, kemudian kompetensi inti yang saya kuasai itu apa saja. Begitu sehingga saya bisa menggali tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Likin sebagai coach dalam proses coaching ini, Bu. Iya betul, kira-kira Pak Ali dalam mengidentifikasi masalah, nanti kan coach itu mengidentifikasi masalah ya Pak Ali ya. Terus bagaimana nih Pak Ali mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bapak Solikin itu seperti apa? Caranya dalam mengidentifikasi masalah yang nanti akan Pak Likin utarakan itu, berarti saya akan menghadirkan diri saya. Artinya di sini saya bertemu langsung ataupun saya menyempatkan waktu pada saat berkomunikasi di chat atau apa begitu. Tentunya setelah saya menghadirkan diri, saya berempati kepada kunci yang saya harus menjadi pendengar aktif, sehingga saya bisa memahami apa yang sedang Pak Likin alami. Kemudian saya harus menyusun pertanyaan untuk diajukan kepada Pak Likin, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mendorong dirinya untuk meningkatkan kesadarannya dalam menyelesaikan masalah sampai nanti bisa menyusun sebuah rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti Bapak Ali akan menghadirkan diri ya secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali kemampuan Bapak Solikin, begitu ya kira-kira. Apa yang sudah Bapak Ali persiapkan nih untuk menggali potensi yang ada pada diri Bapak Likin, supaya dalam proses coaching ini Pak Ali memunculkan potensinya yang akan dijadikan rencana aksinya Pak Ali? Tentunya akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi Pak Likin, sehingga dia mampu mengeluarkan idenya dalam menyusun rencana aksi. Rencana aksi ini harus disusun secara mandiri dengan kesadaran penuh. Dengan begitu masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi intinya Pak Solikin sendiri ya yang akan menyusun rencana aksinya ya Pak Ali ya? Betul. Nah, rencana aksi ini kan harus dilakukan ya. Kira-kira bagaimana Pak Ali ini membuat komitmen sama Bapak Likin supaya muncul nih untuk rencana aksinya yang telah dibuatnya sendiri itu? Saya tetap harus bertanya pada Pak Likin bagaimana agar rencana aksi sudah disusun terlaksana dengan baik, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan agar Pak Likin mampu berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksinya itu nanti. Oke, dari awal saya sudah tanyakan dari masalah, tujuan, kemudian komitmen. Saya rasa Pak Ali sudah siap nih melaksanakan coaching. Nanti mau dilaksanakan kapan ya kira-kira ya Pak? Nanti siang, Bu. Oke, nanti dikabari lagi ya. Iya, Bu. Oke, silakan untuk dilaksanakan Pak Ali. Iya, Bu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Pak Likin. Apakah Pak Ali hari ini ada waktu Pak? Ada, Pak, ada yang biasa saya bantu. Gini Pak Ali, di kelas saya ada murid yang ramai sendiri Pak, tidak mendengarkan Bapak Ibu gurunya ketika mengajar, entah itu dengan saya sebagai guru kelas ataupun dengan guru mata pelajaran yang lainnya Pak. Begitu Pak Likin. Kira-kira tujuan pembelajaran yang diharapkan Pak Likin itu yang bagaimana? Tujuannya saya ingin bertemu dengan Pak Ali, membahas masalah ini adalah saya ingin mencari jalan keluar Pak. Kira-kira bagaimana agar murid saya di kelas itu tidak ramai sendiri, mendengarkan saya ketika mengajar ataupun dengan Bapak Ibu guru yang lain Pak. Oh, begitu ya Pak Likin. Iya Pak Ali. Baiklah Pak Likin, setiap hari dalam pembelajaran Pak Likin sudah melakukan pembelajaran yang bagaimana? Yang saya lakukan ketika pembelajaran di kelas, saya melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan dasarnya seperti RTP Pak, rencana pembelajaran yang sudah saya buat.
Kemudian saya juga dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran, menggunakan metode dan alat peraga. Tapi dalam pembelajaran yang sering saya lakukan ketika baik itu dalam kelompok maupun individu, anak laki-laki itu sering Pak rame sendiri, mengganggu teman yang lainnya Pak, sehingga pembelajaran yang di kelas itu seakan-akan tidak fokus Pak, karena ada gangguan dari khususnya dari anak laki-laki. Oh begitu, berarti walaupun pembelajaran Pak Likin sudah disesuaikan dengan rencana pembelajaran, tetapi anak didik Bapak yang laki-laki tadi tetap ramai sendiri ya Pak? Ya Pak, seperti itu Pak. Dan saya jadi bingung Pak, apakah yang pembelajaran yang saya lakukan itu belum benar? Apakah dalam rencana pembelajaran saya juga ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana Pak? Seperti itu. Coba Pak Likin ingat-ingat dulu ketika sebelum melaksanakan pembelajaran, apakah kondisi peserta didik atau lingkungan peserta didik sebelum memulai pembelajaran Pak Likin. Jadi dilihat dulu. Dilihat dari bagaimana peserta didik sebelum belajar gitu Pak ya. Iya. Yang setahu saya yang sudah saya amati Pak ya, khususnya pada anak laki-laki itu mereka lebih senang untuk bermain Pak, untuk bernyanyi ataupun menari. Nah, baik itu dalam pembelajaran individu maupun dalam kelompok Pak, dan itu cukup mengganggu Pak dalam pembelajaran. Nah itu Pak Likin, jadi Pak Likin tahu kondisi sebelum pembelajaran, jadi kondisi anak-anak tersebut suka tadi bermain, bernyanyi dan berkelompok. Jadi dilihat dulu kondisinya Pak. Ya, berarti dilihat dari kesiapan murid untuk mengikuti pembelajaran seperti itu ya Pak. Iya. Terus langkah Bapak selanjutnya untuk membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik seperti itu bagaimana Pak rencananya? Kalau menurut saya, jadi saya harus memahami dan mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi sebelum belajar itu anak saya seperti apa. Berarti kesiapan belajarnya itu bagaimana, dan itu saya masukkan dalam RPP seperti itu Pak ya. Iya. Nah itu berarti Pak Likin mau menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dapat dilihat dari tadi ada yang gemar menyanyi, kemudian menari-nari, dan ada yang berkelompok. Jadi peserta didik Bapak ini senang belajar secara bisa visual, auditori atau kinestetik. Oh gitu Pak ya, berarti saya harus membuat dalam rencana pembelajaran itu harus memperhatikan gaya belajar sesuai dengan kesiapannya bagaimana. Berarti saya harus apa Pak ya, mungkin menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak ya. Iya. Istilahnya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya. Pak Likin selain membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada cara lagi supaya peserta didik yang anak laki-laki itu tidak ramai sendiri, kemudian bermain sendiri Pak. Mungkin nanti Pak yang pernah saya lakukan itu dengan menggunakan dengan yel-yel atau teguran. Itu mungkin kalau saya pelajari itu dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita itu mengajak siswa untuk pembelajaran itu tidak hanya kita mengalirkan materi dari guru ke siswa, tapi kita harus mengetahui emosi bagaimana anak didik kita yang belajar seperti apa. Sebelum belajar bagaimana emosinya, saat pembelajaran emosinya, tentunya tiap anak emosinya berbeda. Mungkin yang saya alami kalau ada anak didik yang ramai sendiri, mungkin memang yang pertama gaya belajarnya memang kinestetik. Yang kedua mungkin dalam emosinya belum mengetahui sadar diri, emosi saya harus sebagai orang siswa itu harus seperti ini. Mungkin itu Pak ya. Jadi yang saya terapkan ya menyadarkan diri siswa bahwa siswa itu tugasnya seperti ini, kemudian bisa mengendalikan emosinya saat di kelas itu seperti apa, bagaimana saya dengan bapak ibu gurunya, bagaimana saya dengan siswa yang lain, seperti itu Pak. Berarti
Jadi selain membuat pembelajaran berdifferensiasi, jadi Pak Likin menyampaikan pembelajaran sosial emosional di dalam pelaksanaan pembelajaran dengan cara mengajak ice breaking Pak ya. Ice breaking ya, itu menurut saya itu sangat bagus sekali Pak. Jadi ketika anak itu nanti merasa bosan ya, terus tiba-tiba Pak Likin mengajak anak tersebut melakukan ice breaking. Jadi anak tersebut fokus lagi ke dalam pembelajaran Pak. Iya, seperti itu. Tapi yang sudah saya lakukan ketika di awal pembelajaran itu saya meminta siswa untuk menyampaikan perasaannya Pak. Sebelum berdoa, setelah berdoa saya minta mungkin perwakilan siswa ke depan bagaimana perasaannya. Siap untuk belajar. Kemudian kalau dalam proses pembelajaran Pak ada kegaduhan atau apa, saya sedikit meminta siswa untuk berdiam diri sebentar. Tapi yang saya mungkin masalahnya berkaitan dengan siswa yang laki-laki itu dalam kegiatan pembagian kelompok. Itu kawan anak laki-laki saya kelompokkan dengan anak perempuan ataupun mungkin anak itu tidak cocok dengan anak yang kelompok satunya, itu cenderung dia tidak mau ikut andil atau ikut kerjasama dengan kelompok sekitar, itu yang masih menjadi sedikit permasalahan di sana. Mungkin Pak Likin bisa mengatur kembali kelompok tadi, jadi kelompok yang laki-laki tadi jangan dicampur dengan kelompok yang perempuan. Jadi atau bisa Pak Likin membuat kelompok sesuai keinginan peserta didik Pak Likin. Jadi ingin kelompok sama siapa itu bisa. Terus kira-kira untuk programnya ini nanti Pak Likin supaya apa tadi tujuan pembelajaran Pak Likin tercapai, kira-kira mau dimulai kapan ini Pak? Insya Allah akan dalam tapi tidak dalam satu waktu, karena saya perlu mempersiapkan diri terkait rencana pembelajarannya seperti apa, kemudian bagaimana saya mengelola kelas apa seperti yang kelompok tadi Pak. Jadi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu yang berhasil menerapkan pembelajaran seperti itu. Mungkin di akhir bulan ini Pak, saya akan juga menerapkan pembelajaran yang lebih memperhatikan sistem didik, kemudian mengendalikan pembelajaran yang menerapkan sosial emosional di dalam kelas seperti itu Pak. Ya Pak Likin, semoga saja rencana Pak Likin untuk menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tadi bisa berjalan lancar Pak. Amin. Terima kasih Pak Ali, dan Kan masalahnya ke saya supaya Pak Likin bisa lebih baik lagi dalam menyusun rencana pembelajaran untuk peserta didik. Pak Likin setelah nanti membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, semoga Pak Likin nanti dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi dalam menyusun tadi RPP sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian komitmen yang ingin dicapai Pak Likin itu seperti apa? komitmen saya ya, saya harus membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan kondisi belajar siswa. Sebelum belajar itu seperti apa, bagaimana bentuk persiapannya, bagaimana gaya belajar yang berlaku, termasuk siswa yang autism, siswa maupun jadi saya harus dalam RPP harus memperhatikan itu semua, sehingga dalam pembelajarannya siswa saya bisa ada masalah, saya bisa mengatasi karena saya sudah mengetahui kondisi awal belajar seperti apa. Seperti itu Pak ya. Oh iya, saya sangat setuju tadi dengan komitmen Pak Likin. Semoga Pak Likin mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Pak Likin, atau berpusat pada peserta didik atau siswa. Terima kasih Pak Ali atas kunjungannya. Mudah-mudahan rencana saya untuk kedepannya mengatasi masalah yang berkaitan dengan siswa
perkenan Pak Ali Iya. dan masukan atau berdiskusi tentang masalah ini. Iya. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Pak Likin. Terima kasih Pak Likin. Tadi saya sudah melakukan kaji dengan Pak Likin. Pak Likin memberikan umpan balik apa yang Pak Likin rasakan ketika coaching tadi. Terima kasih Pak Ali yang saya rasakan karena saya punya masalah dan mungkin ada teman yang berbagi masalah, sama-sama membantu Pak mencari jalan keluarnya. Saya terima kasih sekali. Saya merasa sedikit beban saya sedikit ada yang membantu Pak. Apapun masalahnya kalau kita sendiri akan mudah Pak, dan alhamdulillah dengan kegiatan hari ini ada jalan keluarnya Pak, dan ini sangat membantu bagi saya, dan tinggal bagaimana saya untuk menerapkan yang sudah kita sepakati tadi Pak. Saya sepakati dalam belajar seperti apa dan bagaimana saya melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu bagi diri saya ke murid, tapi juga memperhatikan kesiapan belajar siswa, memperhatikan emosi anak didik, memperhatikan dalam membuat kelompok, dan harapannya setelah saya melakukan kegiatan tersebut, murid-murid bisa tenang, nyaman belajar, tidak ada ramai, memperhatikan baik. Dan ini sudah kita diskusi hari ini, dan saya sangat terima kasih Bapak Ali sudah membantu saya dengan baik, ya, tidak menggurui saya, tapi sebagai pembantu saya dalam hal ini. Itu yang menjadi saya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ya Pak Likin, sama-sama. Terima kasih. Pak Ali, saya akan menyampaikan sedikit ya Pak Ali tentang tadi yang sudah saya lihat. Pak Ali sudah melaksanakan coaching terhadap Bapak Solikin, sampaikan tidak pengalaman dalam proses coaching tadi, lalu indikator pencapaian apa dalam pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, itu Pak Ali. Alhamdulillah, saya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Solikin, dan banyak sekali pengalaman yang saya alami, pengalaman yang luar biasa. Memang untuk menggali permasalahan seseorang itu harus dengan kehadiran penuh. Kemudian coach harus mendengarkan dengan seksama. Coach juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mendorong Pak Likin dalam mencari solusi permasalahannya. Tentu dengan dorongan itu sebagai indikator keberhasilan adalah bahwa nanti setelah proses coaching ini membawa Pak Likin bisa menjalankan. Tadi saya sudah mencatat terkait dengan apa yang sudah Pak Ali lakukan terhadap Pak Solikin. Di sini saya mencatat bahwa Pak Ali sudah menjadi coach yang sangat baik. Pak Ali sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai. Pak Ali juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga terpancinglah masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi sama Bapak Solikin. Sehingga terpancinglah masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi. Tadi saya juga melihat Pak Ali dapat mengutarakan potensi dalam dirinya, potensi dalam diri Pak Solikin dengan bantuan Bapak Ali tadi dikembangkan menjadi rencana aksi yang nantinya rencana aksi dari yang dibuat sama Bapak Solikin sendiri sebenarnya itu dapat mencapai tujuan dari masalah yang dihadapi. Tadi juga saya telah melihat Pak Ali telah merangsang dengan menanyakan komitmen juga sehingga Pak Solikin bisa berkomitmen. Saya lihat Pak Ali telah melaksanakan coach dengan sangat baik. Gitu Pak Ali, semoga nanti ke depan Pak Ali menjadi coach yang lebih baik lagi. Begitu Pak Ali, semangat. Semoga nanti apa yang sudah dilakukan coaching itu membawa kebaikan untuk Pak Ali sendiri. Semangat Pak Ali. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama.